Mana saya sudah kumpulkan dari beberapa kitab bagaimana jika ada patungan kurban. Ini ditanyakan dulu oleh Bu Sarah tuh waktu hari Selasa. Patungan kurban salah satunya orang non muslim. Nah ini biasanya di perkotaan kan suka ada nih ya, termasuk juga bahkan ada yang kurban tapi nggak patungan sendiri, tapi non muslim kayak Danis gitu kan, Danis Cariesta apa siapa nangarana atau wow sih ya, ada orang non muslim berkurban, ada yang sendiri, ada yang ikut patungan bareng dengan orang muslim berupa sapi. Bagaimana hukumnya tentang sembelihan hewan dari orang non muslim? Ini boleh-boleh saja, tapi memang secara bukan bernama kurban ya, bukan bernama kurban. Jika yang menyembelihnya orang muslim dan membaca asma Allah bismillah, maka hewan tersebut jika berupa hewan yang halal dimakan, yang menyembelihnya orang muslim, kemudian juga dengan asma Allah, atau ahlul kitab selain orang muslim yang menyembelihnya juga boleh ahlul kitab ya, orang yang meyakini Allah sebagai Tuhan dan mengikuti Rasul terdahulu. Terlebih kalau sekarang adalah kaum muslimin, orang-orang muslim, jelas. Kalau yang menyembelihnya mereka dan mengucap asma Allah bismillah, maka halal sembelihannya. Sekali lagi, jika hewan tersebut adalah hewan yang halal dimakan dagingnya dan disembelih oleh orang muslim ataupun ahlul kitab dengan menyebut asma Allah, maka halal dagingnya untuk dimakan oleh kita orang muslim ya, halal dagingnya dimakan oleh orang muslim. Ini belum terkait dengan kurban, ini belum spesifik tentang kurban, tentang sembelihan dulu secara umum. Nah, bagaimana tentang orang non muslim yang berkurban? Berkurban atas nama dirinya orang non muslim, maka tentu tidak dikatakan kurban, tidak sah sebagai kurban, karena salah satu syarat pengkurban adalah harus muslim. Tapi bukan berarti menjadi haram hewan milik dia yang dipasrahkan kepada orang muslim untuk disembelih oleh orang muslim dengan asma Allah, bukan berarti haram. Kalau ada orang non muslim mengatakan saya kurban dengan domba atau sapi saya ini, silahkan. Yang menyembelihnya orang Islam dengan asma Allah, sah sembelihannya tapi bukan kurban. Itu hanya dzabihah biasa, hanya sembelihan biasa, artinya halal dagingnya, dan orang muslim juga boleh memakan daging tersebut. Jika dia menghadiahkan daging tersebut, membagikannya sebagai bentuk derma, atau bahkan dia katakan sodakoh sekalipun ya, yang penting yang menyembelihnya adalah orang yang beriman, kemudian beriman kepada Allah, kemudian juga dia mengucap asma Allah bismillah, maka halal. Tapi tentang kurbannya, jika yang memiliki hewan kurban itu adalah non muslim, atas nama non muslim, maka tidak sah sebagai kurban, hanya sah sebagai sembelihan biasa ya. Ada orang non muslim, saya kurban nih domba, pasrahkan kepada panitia yang muslim, disembelih oleh orang muslim dengan asma Allah, maka itu halal dimakan, tapi bukan kurban, itu hanya sembelihan biasa. Lalu bagaimana jika ada orang non muslim ikut patungan? Nah, patungan
satu sapi kan untuk 7 orang, yang 6 orang itu muslim, yang satunya non muslim. Sah atau tidak? Mengutip pada fatwa Darul Ifta Al-Misriyah. Darul Ifta ini lembaga yang diakui oleh negara, lembaga ulama, lembaga fatwa ulama yang diakui oleh negara. Itu lebih tinggi daripada MUI. Kalau di kita mah MUI kan ormas, ya. Kalau MUI itu masih ormas, bukan lembaga negara. Nah, kalau Darul Ifta lembaga negara di Mesir. Di dalam Darul Ifta itu terkumpul para ulama-ulama, termasuk para ulama Al-Azhar Syarif. Mereka berfatwa ketika ditanya ma hukmu ishtiraki ghairil muslimi ma'al muslimi fil udhiyatil kabirati al-baqarati awil badanati, apa hukum berishtirak, hukum berserikat patungan antara orang non muslim dengan orang muslim di dalam udhiyah. Udhiyah ini lebih spesifik dibandingkan kurban. Jadi kalau kurban ini sebetulnya umum maknanya. Kurban adalah pendekatan diri kepada Allah dengan cara apapun. Salah satunya udhiyah. Maka udhiyah sering disebut kurban. Ya. Kita menyebutnya kurban, padahal udhiyah. Karena kalau kurban bukan hanya menyembelih hewan, bukan hanya pada saat Idul Adha dan 3 hari tasyrik. Kurban itu kapan saja. Cuma kita ngertinya kurban itu adalah udhiyah atau udhiyah itu kurban. Kita tidak mengerti udhiyah. Udhiyah itu kita tahunya kurban saja. Padahal istilah kurban itu lebih umum. Tapi yang lebih spesifik adalah udhiyah, hewan ternak yang tertentu yang disembelih pada Idul Adha dan 3 hari tasyrik sebagai bentuk qurbah, pendekatan diri, qurbatan ilallah ta'ala, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang hanya bisa dilaksanakan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Idul Fitri 10 Dzulhijjah dan 3 hari tasyrik berikutnya 11, 12, 13, berarti total 4 hari ini yang boleh menyembelih udhiyah yang kita kenal dengan istilah kurban. Bagaimana jika yang patungan untuk 1 ekor sapi atau 1 ekor unta yang gemuk adalah antara muslim dengan non muslim, campur? Maka waqala al-allamah al-Buhuti, Imam al-Buhuti, al-allamah al-Buhuti, beliau berkata syaraha Muntahal Iradat, ketika mensyarahi kitab Muntahal Iradat, wa tujzi'u badanatun aw baqaratun an sab'atin, mencukupi 1 unta ataupun 1 sapi untuk 7 orang. Ruya an Ali wa ibn Mas'ud wa ibn Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhum, diriwayatkan dari Sayyidina Ali, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum, di hadis Jabir radhiyallahu anhu, dari hadis Jabir atau tentang hadis Jabir radhiyallahu anhu, naharna bil Hudaybiyati ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami melakukan nahar, udhiyah, kurban di Hudaybiyah bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari 7 orang dengan menggunakan 1 unta, dan juga 7 orang dengan menggunakan 1 sapi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa yu'tabaru dhabhuha ay al-badanah awil baqarah anhum nassan li hadithi innamal a'malu binniyat wa sawa'un aradu kulluhum qurbatan aw arada ba'duhum qurbatan wa arada ba'duhum lahman. Ya, boleh saja, ini tergantung. Jadi ketika ada berishtirak, bersekutu atau patungan 7 orang ini dalam 1 unta atau 1 sapi, itu tergantung niat. Tetap kembali kepada innamal a'malu bin niat. Kalau ada 1 orang ternyata niatnya riya, maka yang lain tidak menjadi masalah. Kalau niatnya yang lain tulus, yang satu niat riya, ujub, ya,
hanya ingin mencari followers gitu. Ya yang satu aja ya berarti yang buruk nilainya, yang tidak sempurna udhiyahnya. Sedangkan yang lain tetap sempurna, yang bagus niatnya. Sama saja, wasawaun aradu kulluhum qurbatan. Yang 7 orang itu semuanya niatnya adalah untuk qurbah. Niatnya kurban, pendekatan diri kepada Allah, pengorbanan atas hartanya, atas mengikuti perintah Allah dan Rasul. Au arada ba'dhum qurbatan wa arada ba'dhum lahman. Atau sebagian dari 7 orang itu niatnya kurban, tapi sebagian lain cuma niat mau dagingnya saja. Artinya enggak dibagikan. Yang 5 orang niatnya kurban, yang 2 orang niatnya pengen punya daging buat dimasak. Bukan untuk dibagikan, untuk diambil, dibawa ke rumah, masak-masak sama keluarganya. Itu boleh. Boleh. Ya. Dalam madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau madhab Imam Abu Hanifah, hanya boleh berserikat itu, patungan itu yang niatnya sama, niatnya kurban. Kalau madhab Imam Malik total mutlak tidak boleh patungan. Kalau madhab Imam Malik harus sendiri-sendiri kurban itu, nggak boleh patungan. Ya. Makanya dikritisi oleh para ulama yang lain, karena dalilnya jelas kok, Rasulullah sendiri patungan dulu bersama para sahabat. Bahkan di antara orang-orang itu yang ikut ke Hudaybiyah ada yang beneran memang tetap taat, ada juga di antara orang-orang munafik juga yang ikut, ada sebetulnya. Jadi bebas, dan bukan hanya untuk keluarga. Jadi tidak harus satu keluarga nih yang patungan 7 orang, harus satu keluarga, harus ada hubungan kerabat, enggak, bebas. Ya. Min baitin wahidin au min buyutin, dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Boleh dari satu keluarga atau boleh dari yang bukan keluarga. 7 orang bersekutu dengan berkurban satu sapi ataupun satu unta itu boleh, bebas siapapun orangnya. Nah, bahkan tadi yang sebagian niatnya itu kurban, yang sebagian lagi ada di antara mereka yang niatnya cuma mau ngambil dagingnya saja, nggak kurban, saya mau ambil buat dibawa ke rumah, mau masak, atau bahkan katanya mau buat dagang. Itu ada sebagian ulama yang menyatakan demikian. Pokoknya lahman tujuannya memang mau ngambil dagingnya saja, bukan untuk kurban. Au kana ba'dhum musliman wa aradal qurbata wa ba'dhum dhimmiyan wa likulli minhum ma nawa. Atau sebagiannya orang muslim yang tujuannya memang untuk pendekatan diri kepada Allah, niatnya kurban. Sedangkan sebagiannya lagi dari yang 7 orang itu adalah kafir dhimmi, kafir yang bersahabat dengan orang-orang muslim, yang tidak merusak hak orang muslim. Walikulli minhum ma nawa, bagi setiap orang itu dia akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Wa bina'u alaihi fayajuzu ishtiraku ghairil muslimi ma'al muslimi fi udhiyatil ibili wal baqari. Jadi bangunan hukumnya atau ketetapan hukumnya adalah bolehnya patungan antara orang muslim dan non muslim untuk satu sapi atau satu unta. Dengan 7 orang tadi, 7 orang untuk satu sapi, 7 orang untuk satu unta. Jika ada salah satunya atau sebagiannya itu orang non muslim, maka tidak merusak kurban, niat kurbannya orang yang muslim. Jelas ya. Jadi kalau ngajinya ala guru kami ya harus pakai ibarahnya kan, referensinya harus pakai referensi seperti ini. Ini dari Darul Ifta Al-Misriyah. Juga ada di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab juga. Wahtajja ashabuna bihadits Jabir qala naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin, rawahu Muslim. Wa anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muhillina bil haji
Fa amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibli wal baqari kulla sab'atin minna fi badanatin. Dalam riwayat yang lain, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk bersekutu patungan, maksudnya di dalam 1 ekor unta dan 1 ekor sapi bagi setiap hewan tersebut untuk 7 orang di antara kami. Rawahu Muslim. Qala al-Baihaqi wa rawaina an Ali wa Hudzaifah wa Abi Mas'udin al-Ansari wa Aisyah radhiyallahu anhuma annahum qalu al-baqaratu an sab'atin wa amma qiyasu 'ala syati fa'ajaba li'anna syata innama tujzi'u an wahidin wallahu a'lam. Ini dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Kemudian dalam keterangan yang lain juga hampir sama. Yang lebih jelasnya Imam An-Nawawi menyatakan yajuzu ayyashtarika sab'atun fi bananatin. Boleh 7 orang patungan dengan menggunakan 1 ekor unta au baqaratin ataupun 1 ekor sapi litadhiyyati untuk udhiyah alias kurban atau nahar. Sawa'un kanu kulluhum ahlu baitin wahidin au mutafarriqina. Sama saja bolehnya antara 7 orang itu 1 keluarga atau 7 orang itu beda-beda, berlainan keluarga. Cek Sunda mah dengan lain dengan sangu lain, dengan teh ajnab, orang lain. Au ba'dhum yuridul lahma, ataupun sebagiannya dari 7 orang itu bukan tujuan kurban, tapi memang mau ngambil, ingin punya daging, dia mah bukan mau kurban, dia cuma ingin punya daging buat dimasak di rumahnya, boleh ya. Fayujzi'u anil mutaqarrib, maka cukup ini juga boleh, ini mencukupi bagi orang-orang yang tujuannya untuk taqarrub kepada Allah, tujuannya kurban. Artinya niat mereka, kurban mereka tidak rusak karena bedanya niat dari sebagian yang berisytirak tadi, dari sebagian musytariknya tadi, tidak merusak yang tulus niatnya buat kurban. Berbeda kalau dalam mazhab Hanafi, kalau Imam Abu Hanifah mengharuskan yang 7 orang itu sama-sama niat kurban. Maka afdolnya, meskipun di dalam Syafi'iyah andai yang sebagian tidak niat kurban, bahkan yang non muslim juga boleh gitu kan, tapi mereka bukan kurban, tapi yang niat kurban ini tidak rusak ya, kurban mereka tetap dianggap kurban. Meskipun demikian, kita ambil yang tengah-tengah. Bagaimana? Alangkah baiknya kalau memang masih bisa ditempuh cara yang patungan ini semuanya muslim dan tujuannya sama untuk kurban, itu lebih baik. Tapi jika ada kasus dalam masyarakat yang ternyata masyarakat yang homogen seperti di perumahan, di perkotaan, ada orang non muslim yang mereka terketuk, meskipun mereka belum mau masuk Islam tapi terketuk hatinya untuk berderma atau ingin ikut rame-rame, mereka ingin di lingkungannya juga dianggap kompak, contoh begitu kan. Akhirnya ada di antara mereka ikut patungan, ikut dong patungan sapi ya gitu kan. Nanti kita makan-makan kan malamnya ya, ikut nyate ya saya ya, kata orang nomor saya ikut nih gitu. Berapa sih per orangnya? 3.900.000 contoh, atau 3.500.000. Sudah, terima saja, enggak apa-apa. Ya jangan, kamu kan non muslim. Jangan, itu menyakiti. Karena secara fikih para ulama sekelas Imam An-Nawawi saja membolehkan, Darul Ifta Al-Misriyah juga membolehkan. Lah kita siapa gitu kan? Kalau masih ada ulama yang ahli ijtihad, mujtahid, ulama yang mumpuni, yang kompeten berijtihad, boleh menggunakan. Ada yang tanggung jawab. Yang penting Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Wahabi sendiri, ulama Wahabi pun memperbolehkan ya, yang sebagian niatnya kurban, yang sebagian niatnya bukan kurban. Jadi mereka pun secara fikih ada yang diambil atau mengambil dari fatwa imam para a'immah dalam mazhab Hambali gitu kan. Kadang juga mereka mencatut dari mazhab Syafi'i juga, meski mereka anti mazhab, tapi nyatanya fatwa ulama-ulama mazhab dipakai oleh mereka. Jadi mazhab apa mereka? Mazhab sangeunahna.
wa sawa'un akana udhiyatun manzuratun, sama saja entah udhiyahnya udhiyatan manzuratan, apakah udhiyahnya itu udhiyah yang dinadarkan artinya wajib, am tatawuan, atau udhiyahnya udhiyah sunnah yang bukan nadar atau bukan yang dijanjikan. Karena kalau dinadarkan atau dijanjikan menjadi wajib, tapi kalau tidak dinadarkan, tidak dijanjikan, maka hukumnya sunnah. Maka boleh keluarga inti memakan, bahkan sunnah memakan daging tersebut. Ya. Akana udhiyatan manzuratan am tatawuan, sama boleh saja. Ada dalam 7 orang ini yang patungan satu sapi, yang 5 niatnya kurban sunnah, tapi yang 2 tadi 5 niatnya kurban sunnah, yang 2 niatnya nadar, memenuhi nadar. Bagaimana dong? Maka boleh. Terus yang 5 orang ini boleh nggak makan dari daging sapi tersebut? Sedangkan ada 2 orang yang nadar. Yang nadar kan nggak boleh. Yang nggak boleh ya yang keluarga yang nadar saja. Keluarga yang tidak nadar ya sunnah memakan dari daging tersebut. Memakannya itu sunnah. Kalau kurbannya kurban sunnah. Kalau yang nadar tidak boleh keluarganya, keluarga inti memakan daging yang oleh keluarganya dinadarkan tersebut untuk kurbankah atau akikohkah. Hadza madhabuna wa bihi qala Ahmad wa Dawud wa jamaahirul ulama. Ini adalah fatwa dari madhab kami Syafi'iyah dan juga fatwa Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Syekh Daud Al-Zahiri dan jumhurul ulama. Kecuali illa anna Dawuda jawazahu fit tatawwu'i dunal wajib. Kecuali Syekh Daud Al-Zahiri, beliau hanya memperbolehkan isytirak, berkumpul berserikat ataupun patungan itu kalau tujuannya sama untuk niat kurban tatawwu, bukan kurban wajib. Kalau yang kurban wajib harus misah katanya. Itu kalau kata Syekh Daud Al-Zahiri. Tapi kalau madhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan jumhur ulama boleh. Enggak merusak kurbannya orang yang niatnya lurus-lurus saja atau niat sunnah. Wa bihi qala ba'du ashabi Malik wa qala Abu Hanifah. Ada sebagian pengikut Imam Malik yang satu frekuensi, tapi Imam Malik melarang adanya isytirak. Kalau dalam mazhab Maliki, kalau Imam Malik sendiri melarang adanya isytirak tersebut. Tapi sebagian dari pengikut mazhab Malik ada yang ternyata setuju dan berijtihad bahwa boleh kok ya patungan ini gitu, meskipun beda-beda niat. Kalau Imam Abu Hanifah beliau berkata, in kanu kulluhum mutaqarribina jaza. Kalau semuanya tujuannya memang untuk kurban, maka boleh. Tapi kalau ada yang tujuannya bukan untuk kurban, ada yang tujuannya hanya mau ambil dagingnya saja buat dimasak di keluarga, enggak dibagikan, maka itu tidak boleh. Kalau ada yang beda niat, kata Imam Abu Hanifah, harus sama niatnya. Kalau Imam Abu Hanifah. Wa qala Malik, Imam Malik berkata la yajuzu al-ishtiraku mutlaqan. Kalau Imam Malik menyatakan mutlak tidak boleh patungan kurban itu. Kama la yajuzu fi syatil wahidati, sama seperti tidak bolehnya patungan satu domba untuk lebih daripada satu orang, kata Imam Malik. Keterangan ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Nah, kemudian ada catatan yang saya siapkan, apa saja yang perlu disampaikan diantaranya.